Once upon a time we were both happy. Everything was fine, then suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. And I don't wanna know if you feel it too. Your chances are all gone. And I don't need you anymore. Try to toe the line, make you wanna stay. Asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on. And I don't wanna know if you feel it too. Your chances are all gone. And I don't need you anymore. Nice. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel IP Touch Indonesia. Ini apa putus? Baik, selamat datang di channel IP Touch Indonesia, dan dalam video kali ini seperti yang Anda lihat di intro tadi ya, itu intro baru, dan setelah intronya itu ada jasa saya ya. Bagi kalian yang tertarik dengan jasa saya atau jasa rakit PC, intro tadi itu meliputi jasa rakit PC, jasa cleaning PC, dan jasa install ulang. Jadi ada 3 yang saya lakukan jasa di sini ya. Dan sorry, kucing saya agak ribut ya. Dan video kali ini adalah time lapse atau merakit sebuah PC, ya, proses perakitan sebuah PC yang ya PC saya sendiri sebenarnya, yaitu harganya sekitar 4 jutaan dah gitu, sekitar 4 jutaan kalau include semua ya. Dan untuk spesifikasi lengkapnya adalah berikut.
Nah, itu dia spesifikasinya dan lengkapnya ya. Dan monitornya juga saya adakan sana, segala macam ya pokoknya. Dan ya, selamat menikmati proses perakitannya dan proses dari pemasangan dari awal sampai akhir. Let's go. Oke, yang pertama yang harus dilakukan adalah membuka baut di side tempered glassnya terlebih dahulu. Nah, setelah terbuka side panelnya, sekarang kita buka bagian front tempered glassnya dan barulah kita pasang tanknya. Selanjutnya kita akan memasang power supply ke dalam casing, dan ini sesuai dengan cara-cara saya ya. Tapi kalau misalnya anda mungkin yang cara merakitnya lebih profesional atau bagaimana, ya itu terserah Anda. Tapi ini cara-cara saya yang lakukan gitu. Oke, sekarang kita akan memasang backplate. Nah, untuk pemasangan backplate ini saya sarankan tangan Anda itu harus hati-hati banget, karena bagian sisi-sisinya itu lumayan tajam sehingga lumayan bisa melukai tangan lah gitu. Jadi harap hati-hati bagian pemasangan backplate ini, mau itu backplate apapun, kecuali yang sudah termasuk atau sudah terpasang di motherboard itu tidak perlu dipasang lagi.
Setelah beberapa pengerjaan, sekarang kita tinggal memasang HDD 2,5 inch-nya pada sisi casing dan juga SSD-nya. Oke, ini di mode video biasa. Tadi itu time lapse, dan saya sangat minta maaf kalau misalnya tadi itu cara-caranya sepertinya ribet sekali, karena ini bautnya itu memang kayak pendek gitu loh. Jadi ya tadi lumayan panjang, dan sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian motherboardnya. Sebelum pemasangan prosesor ke motherboardnya, alangkah baiknya kita melihat dulu cara pemasangan dudukan atau bracket Cooler Master H410R-nya. Perhatikan baik-baik di video ini. Di sini prosesor yang saya gunakan adalah i5 2400. Jadi soketnya adalah 1155. Dan di video ini adalah cara pemasangan bagian 115X. Untuk melakukan pemasangan prosesor pada motherboard, yang pertama harus dilakukan adalah buka pengaitnya atau penguncinya terlebih dahulu, seperti ada di video. Nah, setelah dibuka secara lebar seperti di video, barulah kita melihat, kita sesuaikan sama segitiganya di prosesor dan di motherboard. Pastikan sudah sesuai, dan setelah sudah sesuai, barulah kita tutup dan kita kunci penguncinya gitu. Setelah berhasil masuk, barulah kita kunci prosesornya. Yang selanjutnya adalah kita akan memasang RAM pada motherboard. Nah, caranya adalah kalian tinggal ada sebuah switch atau sebuah cetekan di dua sisi. Nah, karena saya pakai 12 GB yaitu 8+4. Nah, kalian tinggal cetekin aja bagian itu, bagian yang sesuai di video, dan baru masukkan sesuai dengan jalur atau pin yang ada di RAM tersebut gitu. Masuk dengan benar, barulah ditekan RAM tersebut sampai bunyi cetek. Tapi ada beberapa motherboard yang ketika sudah ditekan pun tidak mengeluarkan suara cetek, tapi langsung masuk gitu saja. Tapi pastikan saja RAM-nya sudah terkunci dengan sempurna atau belum. Setelah komponen yang saya sebutkan terpasang, barulah kita mengaplikasikan atau mengoleskan thermal paste pada di atas blok prosesornya. Dan metode yang saya gunakan adalah tipe menyebar lah gitu, bukan tipe X atau tipe
biji jagung atau gimana, tapi saya pakai sistem sebar rata lah gitu. Setelah pengaplikasian thermal paste sudah selesai, seperti yang saya tunjukkan tadi, barulah kita memasang HSF-nya. Tapi yang saya lakukan adalah pertama cabut dulu fan prosesornya, lalu barulah pasang ke heatsink tersebut agar mudah dibaut. Kalau sambil dipasang fan-nya itu akan kesulitan gitu. Setelah prosesor, RAM, dan cooler sudah terpasang di motherboard, selanjutnya kita masukkan motherboardnya itu ke dalam casing dan ikuti caranya sesuai di video.
Selanjutnya kita akan memasang HD audio dan front USB-nya. Tapi untuk bagian front panel, mohon maaf tidak bisa ditampilkan cara pasangnya karena file yang dari bagian front panel itu korup gitu file videonya. Jadi setiap motherboard itu cara pemasangan front panelnya bisa beda-beda, posisinya itu juga bisa beda-beda. Jadi harap sesuaikan sama front panel yang ada di motherboard kalian. Selanjutnya kita akan memasang fan di belakang casing, dan jangan kaget kalau misalnya saya menggunakan kabel tes sebagai penyangganya karena saya memang tidak mempunyai baut yang cukup. Jadi saya sangat minta maaf apabila ada banyak kekurangan ya. Setelah fan casing belakang terpasang dengan kabel ties, selanjutnya kita akan memasang kabel SATA-nya ke motherboard. Dan cara ini sangat gampang, tinggal sesuaikan saja lekukan dari colokan SATA sama yang di kabel SATA-nya, tinggal dicocok-cocokkan aja. Setelah kabel SATA terpasang di motherboard, selanjutnya barulah kita memasang graphic card ke motherboardnya. Dan kenapa saya pilih yang terakhir untuk pemasangan VGA, karena biar mempermudah. Jadi kalau pasang VGA-nya duluan, benar-benar di motherboard itu akan kesusahan banget. Jadi lebih baik pemasangan VGA itu lebih baik belakangan saja. Selanjutnya pasang power bank-nya sampai ada bunyi klek.
Setelah VGA terpasang, kita akan memasang fan powernya ke PSU nya sesuai yang ada di video. Lalu di sini kita memulai untuk kabel manajemen. Nah, kabel manajemen ini paling sulit. Ini harus menggunakan kreativitas kalian untuk merapikan kabelnya kayak gimana. Kalau tempat kabel manajemennya itu sempit banget, nah itu harus lebih kreatif lagi. Tapi kalau seperti casing saya nih yang tidak ada cembungnya atau tidak ada space tambahan untuk kabel manajemen, nah ini saya harus lebih kreatif lagi gitu. Tapi kalau casing kalian ada bagian cembung, kalau yang seperti itu atau yang kayak cembung gitu gak apa-apa, itu akan sangat membantu sekali kalau bagian itunya cembung gitu. Oh my god! Wow! Oke, kita sudah di penghujung video, dan dalam video tadi ya cukup banyak sekali ya, sampai 30 menitan gitu ya. Kalau tidak include sama yang ini mungkin 30 menit ya, hanya untuk timelapse itu saja. Dan ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir ini, dan semoga enjoy gitu ya dengan timelapse tadi. Dan itu ada beberapa bagian seperti apa ya, bagian pemasangan HDD. Nah, pemasangan HDD itu yang paling lama gitu ya, pemasangan HDD sama SSD-nya itu, karena ya seperti yang saya bilang waktu timelapse itu, karena bautnya pendek ya. Jadi baut untuk HDD sama SSD-nya itu pendek gitu, yang 2,5 inch gitu, itu pendek. Jadi makanya tadi itu di video timelapse itu kan saya kelihatan kesusahan banget gitu. Dan kekurangan berikutnya adalah saya tuh tidak bisa cepat-cepat merakitnya seperti YouTube TechTuber lain gitu ya, yang bisa merakit PC dengan durasi waktu yang ya istilahnya
cepet lah gitu, terhitung cepat gitu. Tapi perlu kalian ketahui bahwa TechTuber ini bukan menjatuhkan atau gimana ya, tapi saya kasih saran aja. TechTuber kalau merakit PC itu, kalau di video itu sengaja dipercepat, mengejar durasi gitu loh. Sementara kalau di dunia real life atau di kehidupan nyata gitu ya, itu pasti rakitnya lama. Apalagi dengan install Windows-nya segala macam gitu. Jadi tolong gitu ya, kalau saya terlihat rakitnya cuma 30 menit, jujur itu saya perlu waktu 5 jam bahkan 6 jam saya melakukan rakit PC itu. Kenapa bisa selama itu? Karena saya melakukannya secara pelan-pelan. Kalau secara cepat nanti takutnya ada suatu komponen yang mungkin karena terlalu cepat ya, itu mungkin bautnya salah bisa, atau bahkan lupa pasang apa gitu kan. Jadi lebih baik pelan-pelan aja gitu. Jadi untuk video kali ini terima kasih banget. Mohon maaf kalau terlalu panjang ya pembicaraan saya ini. Dan semoga video timelapse tadi itu bagus banget ya. Dan mohon maaf juga kalau misalnya ada kekurangan lainnya. Dan kenapa saya pakai headset ini, karena suaranya lebih bagus aja gitu. Dan ini big project lah gitu untuk saya gitu. Dan ya, daripada lama-lama, udah sekian menit ya, udah lama banget, kalian pasti nonton video ini udah mulai agak bosan. Jadi saya tutup video ini dan saya akhiri video ini dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya sudah menonton video saya sampai akhir big project ini gitu ya. Dan nantikan tutorial komputer berikutnya. Bye bye. And I don't need you anymore.